Gimana nih kabar kalian hari ini? Oh ya, ngomong-ngomong, kita udah lama banget nih gak bertemu di segmen podcast itu. Kira-kira kalian bisa tebak gak sih apa yang bakal kita kontenin kali ini? Tebak nih dari jersey aku. Jersey apa ya kira-kira? Yap, betul banget. Jersey Katara. Iya, Katara. Katara itu adalah salah satu ekskul paling bergengsi loh di semasa yang kalian biasa lihat di acara-acara sekolah itu. Nah, kali ini kita berkesempatan nih untuk berbincang bersama mereka. Kira-kira apa sih tips and trick di balik kekerenan dan kesuksesan mereka selama ini? Ingin tahu lebih dalam tentang Katara? Yuk ikutin aku, let's go! Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama aku Lea. Kalian penasaran gak sih sama siapa di sebelah aku? Boleh dong kak, kenalan? Halo, kenalin semuanya. Aku Rafanda Zara sebagai Kapten Modern di Katara kelas 12 IPS 2. Halo, aku Chelsea Nabila Putri Vihantari sebagai Kapten Tradisional di Katara. Aku kelas 12 Kesehatan 2. Nah, Kak Ravanda, Kak Chelsea, gimana nih kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Nah, kakak ini kan udah dari kelas 12, IPS 2, IPS 2 sama kelas 12 Kesehatan 2. sama kesehatan 2. Nah, udah kelas 12 nih. Pasti ada dong kesan selama menjadi siswa SMA Negeri 1 Jember. Apa tuh kira-kira? Kesannya bangga ya untuk jadi siswa SMA Negeri 1 Jember karena kan ini SMA favorit dan ini merupakan goals aku dulu untuk masuk ke semasa pas SMP. Ya, pasti sama juga. Pastinya menjadi salah satu siswa SMA Negeri 1 Jember memiliki rasa bangga karena reputasi akademiknya yang baik dan juga ekstrakurikulernya yang beragam. Nah, Katara nih. Kita ngomong-ngomong tentang Katara. Kira-kira kakak-kakak ini udah berapa lama sih berkarir di Katara? Dan apa ada kesulitan? Terus gimana nih cara buat meminimalisir kesulitan itu? Berkarir di Katara ya? Iya. Aku berkarir di Kaltara udah selama 3 tahun ya. Pas aku masuk SMA itu aku langsung milih ekskul Kaltara. Jadi udah 3 tahun. Aku juga sama, ada di Katara udah 3 tahun. Sementara kalau aku sendiri suka tari emang dari kecil. Nah, kesulitannya nih apa nih kira-kira selama berkarir ini? Untuk kesulitannya itu pas awal masuk Kaltara sih. Dulu aku kan dari SMP yang notabene Islam. Jadi nggak ada ekskul yang mendukung untuk aku ngedance gitu. Jadi pas pertama kali masuk sini, itu aku harus belajar lagi basic-basic dance itu apa aja. Dan itu membutuhkan waktu yang lama sih buat aku. Jadi kesulitannya aku di situ. Oke. Kalau Kak buat Chelsea nih, aku sendiri, kesulitan dalam menari itu biasanya waktu latihan di awal-awal ketika sulit memahami gerak tari ataupun ketukan musiknya. oke. Kira-kira ada nggak sih cara buat meminimalisir hal itu? Kalau aku sendiri ada 3 tips. Yang pertama itu membagi koreografinya menjadi beberapa bagian biar kita juga bisa mudah memahaminya. Lalu yang kedua, bisa latihannya itu rutin, iya konsisten. Terus yang ketiga juga bisa di depan cermin biar kita bisa mengevaluasi gerakannya. Iya, sama sih aku juga sama kayak Chelsea ya. Jadi latihan terus habis gitu sering lihat video dance kayak gitu. Terus juga latihan di cermin sama sih kayak Chelsea. Banget tips-tipsnya teman-teman. Nah, aku pengen tahu dong. Pasti teman-teman juga pengen tahu. Kenapa sih kok milih Katara dari banyaknya ekskul nih? Kenapa milih Katara? Untuk aku milih Katara itu karena itu merupakan passion aku ya dari SMP. Aku tuh pengen banget bisa ngedance. Terus pas masuk semasa aku ngeliat nih nge-stalk IG-nya Katara kok keren gitu kan. Jadi aku masuk Katara dan itu benar-benar emang ini aku banget gitu lah kayak cocok banget di aku gitu. Kalau aku juga dari SMP aku udah mulai nge-stalk IG-nya Semasa. Apa aja sih ekskul-ekskul yang ada di Semasa ini. Nah, makanya karena aku suka nari, makanya aku ikut masuk di Katara. Cocok gitu ya. Oke, cocok. Nah, Katara nih kan udah bergengsi banget nih. Udah bergengsi, udah banyak banget yang tahu nih di semasa. Kira-kira apa sih, di mana aja sih udah tampil? Terus setiap kakak nih, Kak Chelsea sama Kak Ravanda, apa sih yang paling berkesan tampil di mana nih? Kalau aku paling berkesan itu pada saat aku kelas 10. Soalnya waktu itu tuh ada event Road to Kilau Raya 2023 di MNC TV. Itu Katara itu ada 10 perwakilan buat tampil. Jadi itu totalnya di sana tuh penari samannya ada 50 dari sekolah lain juga perwakilannya. Kalau untuk Katara modern
itu kan udah sering banget ya tampil di mana-mana, terus juga udah sering diundang kemana-mana. Dan yang paling gede bagi aku dan mungkin Katara Modern lainnya itu di DBL sih. Karena itu event yang bergengsi dan juga kayak disorot banget gitu loh kalau dance-nya. Dan aku alhamdulillahnya udah ikut DBL Dance tuh 2 kali dan apa namanya untuk tahun ini, tahun terakhirku aku dapat sama timku dapat juara 3. Keren banget. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat kakak-kakaknya. Nah, kalau boleh tahu nih, kan tarian-tarian itu komplit banget ya, banyak banget bener dan banget. kayak susah banget nih dihafalin. Iya benar. Mau tanya nih, ada nggak sih tips biar lebih gampang buat ingat-ingat koreografinya nih? Kayaknya aku sama Chelsea sama ya. Jadi tips untuk menghafal koreo biar lebih cepat hafal itu yang pasti latihan terus. Terus habis gitu kita pahamin nih koreonya tuh gimana gitu. Kayak gitu. Sama sih. Sama sih, kalau susah ngafalin koreonya itu bisa dibagi-bagi beberapa part. Keren banget nih tipsnya teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikut dance, bisa banget nih ikutin tipsnya dari kakak-kakaknya. Nah, buat Karavanda, dari tarian modern kan? Iya. Aku mau tanya nih. Tarian modern itu kan complicated banget nih. Iya benar. Nadir. Complicated banget. Terus habis itu juga tariannya per hari itu biasanya beda gitu. Per Iya. event. Mana sih cara Karavanda nih buat ngembangin setiap tarian-tarian biar gak bosan gitu aja gitu? Oke, cara aku untuk nge-explore gerakan, jadi aku otodidak ya sama ketua umumku, itu aku nge-explore gerakan apa ya yang belum kita coba gitu. Terus kita ngelihat nih inspirasinya yang cocok untuk kita tampilin yang kita bisa gitu. Jadi aku banyak ngelihat inspirasi dari YouTube, dari Instagram kayak gitu. Atau kalau emang kita itu udah buntu banget nih, apa ya koreo apa yang kita mau pakai, kita kadang datengin coach kayak gitu. Oke. Nah, aku punya pertanyaan juga nih buat Kak Chelsea dari tradisional kan? Iya. Kak Chelsea, kalau misalnya tarian tradisional itu kan pasti berbau dengan kebudayaan, berbau dengan daerah. Kira-kira setiap tarian itu ada makna atau filosofi nggak sih? Atau ada nggak sih yang paling berkesan nih maknanya dari Kak Chelsea-nya sendiri? Dalam suatu tarian itu pasti ada filosofi sama maknanya. Pastinya seorang penari itu tidak hanya menyampaikan gerakannya aja, tetapi juga arti dari tarinya juga. Kalau yang paling berkesan sih mungkin tari kreasinya Marsha itu ya, yang baru, yang tari kreasi. Ya. Yang ada perahu-perahunya itu, soalnya keren banget sih itu. Keren banget nih kakak-kakak kita ini. Udah gak kerasa ya teman-teman, kita sudah berada di ujung podcast YouTube. Sebelum penutupan nih Kak, boleh minta gak sih satu motivasi atau kata-kata nih biar teman-teman yang nonton bisa makin semangat nih belajar ngedance di rumah atau di sekolah. Ada gak motivasi atau kata-kata nih? Motivasi apa ya? Untuk semuanya yang mau belajar dance dan belajar tari tradisional, motivasi dari aku itu kalian harus terus latihan, terus semangat gitu. Jangan karena kalian mungkin karena udah masuk ekskul Katara misalnya nih, terus kalian gak kepilih sekali, terus gitu kalian putus, itu jangan ya. Karena kita selalu ngelihat kalian tuh dari latihannya kalian. Jadi aku harap kalian selalu semangat latihannya, karena di Katara ini banyak banget yang bisa kita pelajari, banyak banget yang kita bisa ambil gitu. Kayak dari kelas make up, dari kelas koreo gitu. Jadi banyak banget manfaatnya gitu. Motivasi dari kamu ada gak, Cia? Sama sih, untuk kalian yang minat tari, maksudnya berpotensi dalam menari, bisa kalian lanjutin bakat kalian di Katara, seperti itu. Wah, keren banget nih motivasinya di kakak-kakaknya. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Wah, keren banget nih motivasi dari kakak-kakaknya. Semoga motivasi yang diberikan kakak-kakaknya bisa memotivasi kalian di rumah. Oh ya, sebelumnya kita harus berterima kasih dulu nih sama Kak Chelsea, sama Kak Ravanda, karena sudah berkenan untuk hadir di Action. Kita juga berterima kasih nih buat kalian yang udah pantengin nih dari awal sampai akhir konten kita kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk selalu pantengin sosial media kita. Jangan lupa juga nih buat like, comment, and share ke semua platform yang kalian punya. Jangan lupa juga nih untuk subscribe @action.semasa buat konten seru lainnya. Saya Lea, pamit undur diri. See you and bye-bye.